Ini pula diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk tetap menjunjung semangat persatuan dan persaudaraan di tanah Minahasa Tenggara. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat patriotisme bukan hanya pada anggota kepolisian tetapi kepada masyarakat agar menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi antara sesama di tanah Minahasa ini. Kapolsek Rata Totok Ibda Said menambahkan, kegiatan ini sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat terkait pelestarian lingkungan laut dan kebersihan di pasisir pantai. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita selanjutnya. Korban dari insiden kebakaran kapal KM Barcelona 5A yang terjadi pada bulan lalu di perairan Talise, Minahasa Utara menuntut hak kepada perusahaan PT SPI di pemerintah kabupaten dan DPRD melalui demonstrasi damai. Pasalnya sampai saat ini perusahaan tersebut hanya diam dan berdalih insiden kebakaran kapal karena bencana alam. Padahal para korban mengakui kejadian tersebut karena faktor kelalaian petugas kapal atau human error. Masyarakat laut yang menjadi korban dari kebakaran KM Barcelona 5A pada bulan lalu melakukan aksi demonstrasi damai kepada pemerintah Kabupaten Talaut, menuntut tanggung jawab dari pihak manajemen kapal untuk ganti rugi. Pasalnya selama insiden dan sampai sekarang ini pihak perusahaan kapal tidak beritikat baik menyikapi persoalan ini. Orator dalam aksi demo tersebut menyebut pihak manajemen kapal berdalih bahwa peristiwa kebakaran adalah peristiwa bencana. Padahal menurut semua korban, kebakaran di kapal itu adalah merupakan kelalaian dari petugas kapal atau human error yang harusnya menjadi tanggung jawab manajemen kapal. Karena dari sisi kondisi alam saat terjadi kebakaran tidak adanya situasi cuaca ekstrim, karena dikala itu kondisi cerah, tidak hujan, gelombang air laut tenang dan kondisinya terkendali. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan satu kata maaf pun atas sebuah kelalaian tak pernah keluar dari mulut satu orang pun dari pihak PT Surya Pasifik Indonesia. Apakah mereka sungguh merasa tak wajib bertanggung jawab dalam kejadian ini? Kejadian kebakaran KM Barcelona 5A sejatinya bukan sebuah bencana alam. Itu adalah sebuah kelalaian manusia atau yang sering kita sebut human error. Pernyataan sikap pun disampaikan pendemo kepada pemerintah kabupaten dan DPRD untuk memberhentikan operasional pelayaran sementara kapal Barcelona yang ditunggangi oleh PT Surya Pasifik Indonesia atau PT SPI selama ganti rugi belum digantikan kepada para korban. Kami meminta mohon kepada Bapak Dewan sekalian untuk menyampaikan kepada KSOP agar memberhentikan sementara PT KSPI yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami menolak keras sampai santunan kami atau hak kami dipenuhi. Kami menolak. Kami menolak keras. Minta maaf kalau saya sudah berkata kasar, tapi saya adalah korban. Bapak Ibu tidak mengalami. Tapi jika Bapak Ibu mengalami, mungkin akan berbeda ceritanya. Mungkin Bapak Ibu bersama kami di sini memperjuangkan hak-hak kami. Jadi kami meminta sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk memberhentikan penjualan tiket dan operasi PT KSPI di Talaut sementara sampai hak dan kewajiban kami dipenuhi. Keluhan korban ini menyatakan kelalaian manajemen kapal menjadi penyebab utama sehingga korban kapal bukan hanya secara materi dirugikan, nyawa maupun kesehatan fisik dan mental berdampak pada sejumlah korban sampai sekarang ini. Oleh karena kapal yang menjadi kebanggaan oleh masyarakat Kepulauan Talaut tersebut, pasca insiden itu baru diketahui kapal tersebut tidak berdasar SOP serta standarisasi keselamatan pelayaran tidak dilengkapi pada kapal tersebut. Sebuah puntung rokok itu palsu. Yang kami dapati saat itu knalpot atau gerbong asap yang bersentuhan dengan tempat tidur kasur yang dikumpulkan oleh para abk di situ, maka itu yang menyebabkan
percikan api dan langsung menyala besar. Tidak ada kebakaran di kamar 33, tidak ada. Kebakaran hanya di knalpot ini. Jadi itu semua ada palsu. Jadi tolong perhatikan kami ada karena ini kelalaian dari ABK kapal. Sebenarnya knalpot itu sebelumnya berangkat dikontrol dan harus diganti. Tapi kenyataan membawa korban yang banyak. Tolong perhatikan kami. Dengarkan suara kami. Hak kami diperkosa oleh PT SP. Jadi tolonglah kami yang mengeluh kepada pihak pemerintah daerah. Pendemo pun mempertanyakan pendataan yang dilakukan oleh sejumlah instansi di luar dari Satgas SAR gabungan karena tidak diketahui untuk apa pendataan yang dilakukan. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Tingginya animo masyarakat memanfaatkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Maka pemerintah Provinsi Gorontalo memperpanjang pelayanan hingga 31 Agustus 2025. Pemerintah Provinsi Gorontalo memperpanjang kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Keputusan ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan kebijakan penghapusan denda pajak ini dimulai sejak tanggal 1 hingga 16 Agustus 2025. Sejak diterapkan awal Agustus, pemasukan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor naik signifikan. Atas dasar tersebut, pihaknya memperluas kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk membayar pajak hingga akhir Agustus 2025. Ternyata pemasukan pajak dari hasil pemutihan pajak ini cukup signifikan dan cukup banyak. Ya. Dan mengapa dia banyak? Ya banyak yang menunggak. Gitu. Nah, sehingga karena ada kemauan yang besar daripada para pemilik kendaraan untuk memutihkan pajaknya ini, maka saya memutuskan perpanjangan waktu untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo. Ditambah lagi sampai dengan tanggal 31 Agustus, ya, jadi tambah 2 minggu lagi. Ini merupakan hadiah kemerdekaan Republik Indonesia ke-8 bagi pemilik kendaraan. Gubernur berharap kebijakan perpanjangan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, muaranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dampaknya demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dari data Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, sejak program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor diberlakukan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini, dari 14.000 warga yang melakukan pembayaran pajak, 12.000 diantaranya merupakan pemilik kendaraan yang menunggak pajak dan telah melunasi kewajiban pajak pokok. Bobi Riawan melaporkan. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa RRI, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang rawan narkoba. Dalam 3 tahun terakhir, ada ratusan orang yang menjalani program rehabilitasi. Persoalan narkoba hingga hari ini masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Berdasarkan hasil survei tahun 2024, Gorontalo menempati peringkat ke-13 sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi di Indonesia. Menurut penyuluh narkoba ahli Madya BNN Provinsi Gorontalo, Abdul Muhars Daud, terdapat 12 desa yang saat ini berstatus bahaya dan sekitar 100 desa lainnya berstatus waspada. Survei tersebut mengindikasikan tingkat kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi masuknya narkoba di Gorontalo masih tergolong rendah. Hasil survei nasional itu Gorontalo menduduki urutan yang ke-13 sebagai daerah rawan narkoba. Itu hasil survei nasional di 700 sekian desa dan kelurahan. Ada 12 desa yang dianggap sebagai status bahaya. Dan kemudian
ada kurang lebih 100-an itu waspada. Dalam menangani permasalahan narkoba, BNN tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melaksanakan program rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Analis rehabilitasi sosial BNN Provinsi Gorontalo, Kristi Rutitiari Nainggolan mengungkapkan, dalam 3 tahun terakhir, sudah ada ratusan orang yang menjalani program rehabilitasi. Kondisi tersebut menandakan tingkat penyalahgunaan narkoba di Gorontalo yang masih cukup tinggi. Tahun 2023 kami melaksanakan rehabilitasi untuk 178 orang pecandu. Di tahun 2024 kami melakukan rehabilitasi untuk 112 orang pecandu, dan data terakhir sampai Agustus 2025 sejauh ini sudah 56 orang. Jadi memang tahun 2023 cukup tinggi, di 2024 agak terjadi penurunan. Kami tidak tahu nanti sampai akhir Desember 2025 nanti apakah ini akan mengalami peningkatan atau tidak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, BNN, dan aparat kepolisian. Di sisi lain, dibutuhkan juga kesadaran kolektif dari masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba agar upaya pencegahan bisa berjalan maksimal. Adanya kolaborasi lintas sektor dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait bahaya narkoba diyakini akan membuat Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang aman dan bersih dari narkoba. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Mahkota Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Korwil 5. Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Hingga 19 Agustus 2025, Perum Bulog Cabang Tahuna berhasil menyalurkan beras SPHP sebanyak 150 ton di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebanyak 150 ton beras SPHP berhasil disalurkan Perum Bulog Tahuna di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dikatakan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Christian Prasetya, ketika diwawancarai RRI Rabu 20 Agustus 2025 di ruang kerjanya. Ia menjelaskan penyaluran beras SPHP pihak Perum Bulog Tahuna dibantu Polres Kepulauan Sangihe dan Kodim 1301 Sangihe. Di samping itu juga penyaluran beras SPHP melalui gerakan pangan murah yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama pedagang dan pengecer resmi. Dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh TNI dan Polri, dalam hal ini Polres Sangihe dan Kodim 1301 Sangihe. Di samping itu juga kami menyalurkan lewat Pemda, lewat gerakan pangan murah oleh Dinas Pangan Kabupaten Sangihe, dan juga lewat pedagang-pedagang pengecer di pasar-pasar rakyat maupun lewat jaringan rumah pangan kita milik Bulog dan beberapa kios pangan binaan pemerintah daerah Sangihe. Ia berharap melalui semua saluran tersebut beras SPHP semakin dekat ke masyarakat dan semakin mudah mendapatkan aksesnya. Bahkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan beras SPHP, pihak Perum Bulog Tahuna setiap hari membuka outlet di kantor cabang dan kantor gudang. Alexander Dalengkade melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Talaut, Polres Kepulauan Talaut gelar gerakan pangan murah di Desa Bowom Baru dan Melongwane. Polres Kepulauan Talaut bekerja sama dengan Bulog dan Kodim 1312 Talaut menggelar gerakan pangan murah GPM. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Rustionugroho mengatakan GPM digelar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, khususnya di wilayah Kepulauan Talaut. Pelaksanaan kegiatan tersebut turut melibatkan Polsek Melongane dan Koramil 131208 Melongane serta Bulog Melongane. Mulai tingkat Mabes, Polda, dan Polres jajaran. Dan untuk khusus di Talaut ini, alhamdulillah masyarakat antusias, sampai saat ini masih banyak yang berdatangan juga. Gerakan pangan murah atau GPM yang digelar dengan sistem antrian dan menggunakan kupon menyediakan paket komoditas murah seperti beras SPHP dengan harga 11.500 per kilogram, satu karung 5 kilogram 58.000 dan gula pasir 18.000 rupiah per kilogram. Giat ini pun mendapatkan apresiasi dan reward dari warga. Siti, salah seorang warga, berharap giat serupa dapat digelar secara kontinu. Dan masyarakat sudah merasa bersyukur, sudah terbantukan dengan adanya pangan murah ini. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Kapolri, terima kasih kepada Bapak Kapolda, terima kasih kepada Bapak Kapolres.
Teknik pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah tersebut dilakukan dengan cara bagi kupon disesuaikan dengan KTP warga masyarakat. Laksanakan pembayaran terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya beras diserahkan. Ini dilaksanakan agar kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota edisi Rabu 20 Agustus 2025. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.